dia kencing tuh di samping jalur. Kalau dia kencing di samping jalur, ya kan, dia kencing, gue juga mau kencing. Nah, di depan gue itu ada pohon tumbang tuh, ya kan, di depan pohon tumbang tuh rada masuk dikit ke hutan. Gue kencing di situ, gue rada masuk tuh, ya kan. Emang teman-teman gue bilang gak usah jauh-jauh kencing gitu kan, samping jalur aja kan, kata dia gitu. Di sini nih, di pos 3 ini nih, awal mulanya gue ya bisa kena teror kayak gitu, ya kan. Gue nyelongok ke yang gue lihat kemarin batu muncung itu. Batunya mana? Gue gituin. Batu muncung pas awal datang, batu muncung. Batunya mana kata gue ya? Di sini kemarin, gue inget banget bang, di sini nih kemarin. Hujan makin deres, gue juga udah pada basah. Udah gitu kabut lagi tebel banget kan. Langsung gue benerin tali sepatu nih. Gue nunduk dong, ya kan. Di kanan ini suara itu. Nah, gue berhenti atau gue nggak mau nengok, selesai kelar, gue nengok. Wah, kata gue, apaan tuh? Ih, kata gue, pohon kali ya. Pohon kan biasanya kan kalau di hutan itu karena namanya juga kabut, ada pohonnya kelihatan batangnya doang, ya kan. Gue tengok sekali lagi, bener ini, aduh, bener nih, gede banget bang. Itu sosoknya itu hitam. Hitam itu bukan hitam kulit bang, hitam bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Di segmen Kongkomis kali ini gue sudah kehadiran narasumber yang pastinya akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini narasumber gue mempunyai pengalaman sewaktu melakukan pendakian gunung ke Gunung Ciremai. Yang mana di pendakian itu narasumber gue ini kencing sembarangan nih, yang konon katanya itu tempat rumahnya makhluk-makhluk abstral, sehingga banyak godaan-godaan ini datang, salah satunya dari sosok Genderuwo. Oke, kayaknya nggak berlama-lama lagi, langsung aja nih kita berkenalan sekaligus kita sapa narasumbernya. Di samping gue udah ada Bang Arap. Apa kabar Bang Arap? Baik bang, baik. Yoi, Bang Arap, sebelumnya thank you nih, lu udah mau in frame nih di Timur Misteri. Iya, santai. Pengalaman misteri lu ya. Lu juga dari komunitas Bang ya? Dari komunitas. Komunitas apa tuh? Pendaki Cupu Indonesia. Pendaki Cupu Indonesia. Iya. Oke, luar biasa nih. Narasumber gua kali ini anak dari komunitas pendaki gunung nih Bang ya, Cupu Indonesia ya. Iya. Oke, ini wadah besar juga Bang ya. Sebenarnya. Iya. Iya. Oh, sebenarnya. Iya, wadah besar. Kan gua kan masih kecil gua. Oh iya, wadahnya yang besar Bang Iya, ya. Alunya kecil ya. benar. Siap. Ini Bang Arap nih kayak padi nih, meruntuk banget nih, luar biasa. Padi. Oke Bang Arap, kita juga lagi nongkrong di Jeep Cafe Bang ya. Iya. Di sini juga buat teman-teman nih yang suka nongkrong-nongkrong buat ngopi-ngopi, ini recommended banget nih tempat. Ada di Bekasi Kota Bang ya. Bekasi Kota. Nanti juga linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Pokoknya dari pemandangannya kayaknya recommended banget nih buat lu yang suka nongkrong-nongkrong nih Bang ya. Oke, Bang Arap, kita langsung ke tema nih, kita nggak bertele-tele. Iya. Gue minta kisi-kisi di Ciremai ini gara-gara ngencing sembarangan, kejadian apa sih? Satu kejadian apa gitu lu di sana? Gua itu pas turun arah turun dari pos 4 ke pos 3 itu kan karena kabut ya, hujan gede juga. Tuh di samping kanan gue pertama bunyi doang, bunyi ya biasa ladahan ya kan. Oke. Pas gua nengok, bener Genderuwo itu hitam semua. Oke, tapi tahan dulu Bang Arap, tahan dulu.
Buat teman-teman pasti kita penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Arab. Ini cerita gokil banget nih. Cuma gara-gara ngencing. Sepele sebenernya Bang ya. Sepele sih. Sepele banget, cuma gara-gara ngencing Bang Arab diteror genderuwo di Gunung Ciremai ya. Ciremai. Ciremai itu tahun berapa Bang? Itu 2021 akhir. 2021 akhir, berarti belum lama kejadiannya. Belum lama. Oke, lewat jalur Puy. Apuy. Nah, buat teman-teman semua, sebelum masuk ke ceritanya, gue juga mau mengingatkan, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Arab ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita Bang Arab ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama, karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Dan juga buat teman-teman yang mempunyai pengalaman misteri dan mau bercerita di Timur Misteri, teman-teman bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke Bang Arab, kita mulai Bang ya. Siap. Jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai habis karena kita akan masuk ceritanya. Oke Bang Arab, dari pertama ceritanya kayak gimana Bang? Jadi waktu itu tuh gua lagi nongkrong iseng sama temen gua, namanya Citot. Oke. Karena dia temen satu perumahan gua ya kan. Gua iseng nongkrong, dia nyeletuk mau naik gunung nih ya kan, karena udah lama juga kan nggak schedule naik gunung lagi. Dia nyeletuk waktu itu tuh mau ke Gunung Ciremai. Cuman bukan via Apuy dulu nih ya kan, karena dia punya temen di sana di Majalengka. Udah gitu dekat Apuy juga, ya udah jadi kita mutusin buat ke Gunung Ciremai via Apuy. Oke. Itu tuh tadinya tuh cuman gua berdua doang, tapi sama si Citot ini. Karena dia ngajakin berdua doang, terus dia bilang perjalanan kan jauh, udah gitu boring juga kan kalau cuman berdua. Ya udah dia ngajak teman-temannya juga, temen gue juga. Itu gua dari Jakarta Bekasi itu ada 8 orang. Total 8 lo berangkat? 8 orang, gua total 8. Ada ketemuan di base camp itu 1 orang. Oke. 1 orang gua ketemuan di base camp. Itu tuh ya biasa, namanya juga bocah tongkrongan ya kan, iseng-iseng mau ke situ. Ya udah gua ngejemput dulu tuh pertama tuh dari Bekasi, karena gua di Bekasi, gua ngejemput dulu yang di Jakarta. Gua ngejemput yang di Jakarta lumayan lama juga tuh ya kan. Sebenarnya ada jengkel juga nungguin orang lama ya kan. Iya, ngaret. Gua OTW tuh dari Bekasi ke Jakarta tuh dari jam 8 sampai OTW dari Jakarta buat ke lokasi jam 11. Jam 11 malam gua OTW tuh. Karena jalur udah sepi juga kan, tol juga udah sepi. Gue OTW jam 11. Itu juga gue ngejemput juga tuh yang di Kerawang. Ada kawan gue juga di Kerawang, anak sama satu komunitas juga, ngejemput juga di Kerawang. Gue nyampe Kerawang, gue jemput, langsung gue ke lokasi. Ya kan, cuman emang di perjalanan itu masih enjoy, masih ngobrol-ngobrol. Sempet juga yang si Citot ini ya kan nggak gue kasih tidur buat nemenin lo. Iya, karena dia yang nyetir ya kan. Gue sifatnya kalau ngantuk ya udah gue bawa tidur. Iya ya kan, cuman karena dia ngantuk tidur Bang. Iya Bang, kalau ngantuk kan tidur. Kalau lapar makan kan. Iya bener sih. Karena dia orangnya matanya kuat ya kan, ya udah gue serahin nama dia aja buat ngebawa langsung ke lokasi ya kan. Sempet juga ya ngejemput orang juga, ngejemput temen juga yang udah di sono. Soalnya kita nyampe nggak langsung nyampe base camp kan. Kalau Apuy itu kan kalau kita bawa kendaraan mobil itu di dropinnya di balai desa. Di balai desa kalau Apuy itu. Gue itu OTW dari jam 11 nyampe percis banget tuh, yang gue inget tuh azan subuh. Jadi gue nyampe balai desa itu buka mobil
langsung ajan subuh. Oke. Soalnya langsung parkirannya tuh di samping masjid. Di samping masjid gue langsung ajan subuh. Turun kan, prepare dulu, sholat subuh dulu ya kan sebelum naik ke base camp. Habis itu dari balai desa itu kita nggak jalan sih, dijemput. Kita naik bak dulu dari balai desa ke base camp. Lumayan jauh juga sih, jalurnya juga kalau kemarin waktu gue itu masih serem, masih ya buat mobil Ngepres banget ya. ngepres banget lah itu. Udah gue dari base camp, udah nyampe base camp itu juga masih sepi ya kalau jam-jam segitu, soalnya kan gue naik juga bener-bener pagi banget itu. Nyampe base camp, gue ke base camp nggak sempat sarapan waktu itu karena kita mutusin buat sarapan di jalur. Oke. Ya jadi Langsung nge-track berarti. langsung nge-track, tapi sempat sih istirahat dulu di base camp, ngisi regis. Tadi mau sarapan tuh, udah mau mesen, tapi kata si Citot ini nggak usah lah, kita sarapan di jalur aja ya kan gitu. Soalnya jalur sepi, jadi kita enak gitu, leluasa kan. Ya udah tuh gua mulainya itu tuh jam berapa ya? Jam 6:30. Mulai trek tuh jam 6:30 atau jam 6 tuh, masih gelap lah, masih tadi itu mau buka headlamp. Iya. Mau buka headlamp, cuman pas udah dikeluarin masuk Hutan rimbanya. iya, hutan rimbanya udah mulai ada ini tuh cahaya ya kan. Ya udah kita masukin lagi headlamp. Itu bener-bener nyampe nggak dipaksa tidur juga, gua kasihan juga kan sama yang supir gua ini, kecapean juga nyupir dari Bekasi sampai ke Majalengka. Jadi gua waktu itu langsung nge-track, tapi ada yang unik nih Bang. Oke, apa tuh? Jadi gue ini kan 9 orang. Itu tuh 3 orang diantaranya tuh orang tua semua. Jadi umur 40 tahun ke atas. Jadi gue maksa nge-tracknya tuh 3 orang dulu. Jadi 3 orang nih duluan nih yang umur yang tua nih. Cuman bawa HT. Gue waktu itu punya HT cuman 2, bawa 2 doang. Bawa 2 HT. Gue 3 orang dulu buat jalan duluan. Iya, buat jalan duluan karena yang ini juga masih pada packing, yang lain tuh masih pada packing. Oke. Jadi 3 orang jalan duluan bawa HT nih, ya kan. Udah jalan duluan, 3 orang lagi nih temen gua. Temen gua 3 orang lagi bawa HT jalan lagi. Nah, ini kan sisa 3 nih ya kan, sisa 3. Gua, si Citot ini sama yang temen gue yang dijemput di Kerawang tuh. Oke. Iya, gua jemput. Cuman gue nggak bawa HT, posisinya di situ. Jadi yang bawa HT udah duluan. Selain ke grup pertama. Iya, grup pertama, grup kedua. Terus gue bilang emang dari awal jalan tuh kalau misalnya ini tungguin di pos 1 aja. Oke. Di pos 1 nih ya, minta tunggu di pos 1. Udah nih yang rombongan pertama udah jalan, rombongan kedua udah jalan, gue udah selesai packing kan sama si Citot ini. Ya udah, gue jalan nih. Gue jalan pelan. Gimana ya namanya juga, sebenarnya sih nggak baik juga sih. Gue bukannya nyontoin buat setiap pendakian itu nggak sarapan sebenarnya ya kan. Itu emang diwajibin banget buat makan. Ya minimal itu minum lah. Minimal itu minum kalau buat pendakian. Tapi karena gue nyampe langsung packing ya kan, nggak sarapan nggak minum, gue langsung jalan. Tapi gue jalan santai karena gue jalan pagi itu. Gue jalan santai itu udah mulai terang lah jam-jam segitu ya kan, karena kita posisinya masih di bawah banget, udah mulai terang. Nyampe lah di perjalanan itu di pos 1. Gue di pos 1 itu kagetnya temen-temen gue ini cuman ada di yang rombongan 2 doang. Kloter kedua. Yang kloter kedua nih, yang tua-tua ini udah pada jalan. Pikir gue kan karena dia udah berumur ya kan, udah berumur jadi ya jalannya lebih santai lah gitu, bisa kebalap gitu kan. Niat gua biar dia majuin ke kloter pertama itu biar dia pelan nanti ke iya, di ada yang resin lah gitu balap. Ternyata dia buat mutusin buat duluan 3 orang itu. Jadi gua berapa menit ya di pos 1 itu 40 menitan, gua lumayan lama Bang. Iya, ngebreak dulu soalnya anak-anak pada
bunyi perutnya. Oke, Pada lapar. Itu lalu ngegas tuh. Di situ gue lupa logistik itu di bapak itu. Iya, di bapak-bapak itu. Gue cuman bawa itu cemilan doang. Ya kan, gue bawa kalau nggak salah ada yang bawa roti tuh, roti sobek bang. Itu bagi 6 orang. Udah selesai makan, gue minum dulu, istirahat dulu lah. Yang kloter 2 udah mulai jalan nih. Nah, HT yang di kloter 2 ditinggalin. Ngasih ke kloter terakhir ya kan. Ya HT udah lumayan berguna juga sih, ada komunikasinya juga antara kloter pertama sama kloter terakhir. Itu gue jalan mulainya itu jam-jam 8-an gue mulai jalan lagi tuh. Dari pos 1? Dari pos 1 gue mulai jalan lagi jam 8-an. Tuh bener-bener sepi banget bang. Sepi banget. Jalur pendaki lain lo nggak ketemu? Pendaki lain itu ada, cuman belum naik, belum mulai trekking dia. Di base camp berarti lo masih pada di base camp. Jadi gue mutusin sama anak-anak itu kan makanya duluan gara-gara sepi. Gue mulai jalan lagi di ke pos 2, gue mulai ke pos 2 santai itu ya kan. Karena Apuy itu kan sebelum adanya jalur baru yang dirilis itu, Apuy itu kan katanya kan jalur tercepat juga, lumayan tercepat juga ya kan, lumayan pendek juga. Soalnya dia cuman ada berapa pos ya? 5 pos kalau nggak salah, 5 pos atau 4 pos tuh. 5 pos sih. Nah, gue jalan tuh pos 2. Di pos 2 itu jadi yang kloter 2 udah jalan. Nah, gue nyampe di pos 2 itu nggak ketemu lagi sama kloter kedua. Yang kloter kedua nggak ketemu lagi nih gue nih sama yang kloter kedua sama teman-teman gue nih ya kan. Cuman emang selalu gue wanti-wanti kalau misalnya capek atau butuh apa-apa tunggu di pos 2. Ya mungkin karena dia nggak ada capek apa masih kuat lah ya, dia maksain tuh ya kan. Karena si Citot ini temen gua orangnya suka bikin konten juga, ibarat kata itu dia ya kreator juga kayak cewek bang. Gua kalau keselnya tuh sama dia soalnya kalau udah mulai pendakian fokus gitu ya kan. Cuman ya bagus sih ngibur gue juga kalau dia lagi bikin konten ya kan. Itu dia bikin konten dulu karena jalan gue emang kehambat gara-gara itu. Jadi ntar lu gue bikin konten dulu ya kan. Jadi lamanya di situ kalau kloter terakhir tuh gue tuh. Cuman gue emang sengaja sih biar jalan pelan juga biar ngimbangin yang depan. Gue jalan udah mulai bunyi lagi tuh perut. Udah mulai bunyi cuman ditimpa sama roti lagi bang, roti sobek lagi tuh. Roti sobek 1 cuman bagi 3. Nah temen gue ini yang orang Kerawang ini bawa pilus. Gue makan pilus tuh sebelum makan nasi. Cuman gue mikir juga sih, kata gue ini bikin sakit perut apa kagak. Gue ngerinya nyusahin yang lain juga kan kalau sakit perut apa gimana. Soalnya P3K kan di kloter pertama di orang-orang tua ini ya kan. Gue nyampe di pos 2, gue makan tuh roti, makan pilus juga, rada santai. Gue makan, minum, selesai cuman 15 menit 20 menit lah. Gue langsung jalan tuh di pos 3. Nah di pos 3 di HT emang udah ngabarin, yang kloter gue ini udah ngabarin bahwa apa ini? Iya kloter 1 ini udah ngabarin kalau gue pada break ya di pos 3 gitu, nyeduh kopi, nyeduh mie kata dia gitu kan. Kita sarapan di situ. Terus kata yang kloter gue yang terakhir, karena yang megang HT itu si Citot, ya udah katanya gitu kan. Ya udah gue masih di pos 2 arah pos 3 gitu kan, lu di situ aja. Jadi gue nyampe tinggal udah makan gitu. Sengaja itu gue jalan lama-lamain ya kan, udah biar tinggal makan doang sama ngopi. Pas gue nyampe di pos 3 itu belum dimasak, baru ngeluarin kompor, nesting, mie, belum dimasak. Di luar ekspektasi lah. Iya, terus dia malah nanya, lu mau kopi apa? Gue pikir kan emang pas nyampe gua lepas keril ya kan, makan atau tinggal ngopi doang. Belum tuh. Nah di pos 3 ini gua kencing. Jadi tuh sebenarnya awal mulanya tuh di sini nih, di pos 3 ini nih. Awal mulanya gua ya bisa kena teror kayak gitu ya kan. Jadi tuh ada temen gua namanya itu Munying. Dia kencing tuh di samping jalur. Kalau dia kencing di samping jalur ya kan, dia kencing, gue juga mau kencing. Nah di depan gue itu ada pohon tumbang tuh ya kan, di depan pohon tumbang tuh rada masuk dikit ke hutan. Gue kencing di situ
gue rada masuk tuh ya kan. Emang teman-teman gue bilang gak usah jauh-jauh kencing gitu kan, samping jalur aja kan kata dia gitu. Ya udah gue kencing rada masuk, gue kencing di situ masih aman, masih gue kencing juga biasanya. Gue kan kalau kencing di hutan-hutan kayak gitu selalu ngomong lah, kalau kata orang dulu mah numpang-numpang ya kan, saya mau kencing jadi ganggu ya kan, kata orang dulu kan gitu. Gue juga begitu. Gue kencing di situ udah tuh kelar, nggak kenapa-napa sih, masih biasa aja. Nah gue kencing di situ aman, gue makan tuh udah dimasakin, gue makan mie, gue ngopi, rokok lumayan lama juga sih ya kan di pos 3 ini. Udah lanjut lagi nih yang rombongan pertama nih, kloter pertama nih yang bapak-bapak itu masih bawa HT, yang kloter pertama ya kan, udah bawa HT, dia jalan duluan. Nah lanjut lagi kloter kedua, jadi HT yang dari tadi yang di gua itu, yang di kloter gua dipegang lagi tuh kloter 2. Jadi lagi kayak awal nih. Iya. Nah itu kan yang tadi gue bilang ada temen gua yang orang Majalengka itu, jadi itu dia udah sering bolak-balik ke Gunung Cermai, Peapuy, jadi dia udah tau lah gitu seluk-beluknya gunung ini ya kan. Sebelum mau naik ke pos 4, jadi karena yang kloter pertama ini udah duluan, yang kloter kedua ini yang temen gua kan yang dari Ciremai, yang dari Majalengka itu di kloter kedua. Dia ngomong di HT, wanti-wanti, kalau di pos 4 ketemu Batu Muncung lanjut aja jalan, kalau enggak breaknya jangan di pos 4-nya, naikkan lagi ya kan, kata dia gitu. Cuman itu belum ada komunikasi di gua nggak tahu itu ya kan. Mereka aja yang sampai ke HT ya. Nah itu udah nyampe tuh yang apa, yang kloter pertama yang tua-tua ini. Ada satu orang gue manggilnya Apoy sih ya, Bang Apoy. Jadi emang dia orangnya santai gitu kan, kayak gue gitu, asal ngomong aja. Dia santai, dia kayak mikir ini kenapa dia bisa ngomong kayak gini ya, maksudnya kalau di pos 4 nggak usah break di situ, kalau nggak kalau ketemu Batu Muncung atau apa langsung lanjut jalan aja kan, kata dia gitu kan. Nah itu bagiannya gimana ya, karena itu orang-orang tua, gue herannya tuh yang ngerasain ada kejanggalan tuh Bang Apoy doang. Iya. Nah lanjut lagi kloter kedua nih, kloter kedua udah nyampe nih di pos 4 nih, cuman dia langsung bablas. Jadi yang tua-tua itu langsung breaknya tuh di atas juga, di atas pos 4. Ngelebihin pos itu. Iya, jadi kalau di Ciremai Viapu itu kalau udah pos 4 ke atas dia udah lumayan banyak landainya, jadi buat break itu enak. Kalau di pos 4 itu ya udah lanjut tuh gua, karena gua kloter terakhir bertiga, gua nggak tahu tuh obrolan dia, komunikasinya dia pas di HT itu ya kan. Gue break di pos 4, jadi gua kan depanan ya, paling depan ya, gua nginjakin pas, jadi belokan dulu baru naik tuh gitu kan, pos 4 kata gua nemu nih gua nih, nemu batu gua Bang, batunya muncung. Batunya muncung itu ada orang berdiri. Itu ada orang berdiri Bang. Jadi gua naik, ada batu muncung, itu posisinya tuh kalau lu baru masuk pos 4 itu ada di paling ujung batunya. Itu batunya ada di paling ujung. Gue juga nggak tahu ya itu gua doang yang lihat apa gimana. Cuman gua nggak ngomong. Pas ada batu muncung itu, apa mungkin karena orang situ ya kan. Soalnya pas gue di Ciremai itu, pas nyampe pos 4 itu masih kayak suasana hutan-hutan, kayak ada rumah-rumah warga gitu, masih biasa aja. Iya, pas nyampe pos 4 itu. Cuman gue herannya, ini kan udah, maksudnya udah lumayan tinggi juga nih ya kan, udah berapa mdpl nih. Gue break di situ, itu ada pelang. Kalau di pos 4 itu apa ya, kalau jadi kan kalau Ciremai itu ada nama-namanya ya, setiap pos ya. Gue berhenti di bawah pelang, banget nih, pelang nih gue di sini. Gue masih Citot ini. Itu bau banget pesing. Bau banget pesing. Kata gue baru ngerebain keril nih. Bau banget pesing tuh. Ya kan? Terus Citot ngomong, ini siapa sih yang kencing di sini? Ya kan, sembarangan banget. Ya udah. Gue ngomong, gak usah di sini deh. Ya kan, perasaan gue juga nggak enak tuh pas di pos 4 itu tuh, gak usah di sini deh. Gue ke atas, udah ada teman-teman gue. Yang tadi iya, jadi
pos 4, bayangan pos 5 tuh. Gue di situ. Rada ngerebahin dulu kan badan, tidur juga tuh, sempat tidur tuh di situ, sempat tidur juga berapa menit, 10 menit, dapat 10 menit. Terus yang dari atas, yang orang-orang tua ini kloter pertama teriak. Di atas udah pos 5, udah pos camp gitu ya kan, udah ngedirin tenda juga dia. Ya udah tuh, gua langsung bangunin anak-anak, ayo tanggung di atas aja. Katanya itu kan di Ciremai itu babi itu masih ada babi, jadi babi itu ada di pos 4, kalau nggak di bayangan pos 5 ada babi tuh. Jadi ya udah gue bilang aja, ada babi di sini, masih ada babi. Ya udah gue langsung cabut tuh ke atas. Gue cabut ke atas, tenda udah dibangun, ada satu tenda. Jadi bawa tendanya doang, tapi nggak bawa premnya. Jadi kan itu gue aturan kan 3 tenda. Jadi gue malah 2 tenda. Nggak kepasang lah. Nggak kepasang yang ada premnya. Nah kebetulan tuh di pos camp itu kan ada shelter. Jadi gua yang nggak dapat tenda masih bisa di shelter lah gitu. Omongan pas baru datang, kalau mau tidur gampang lah di shelter gitu kan. Udah tuh di situ gua masak makan, karena tendanya cuma 2, anak-anak juga belum pada istirahat, baru tuh istirahat. Istirahat itu tuh anak-anak semua pada istirahat kecuali gua sama Bang Apoy ini. Jadi anak-anak pada capek, pada istirahat, gue jagain dia nih, kan tenda nggak muat tuh ya kan. Jadi gue nunggu dulu di luar, gue gelar matras. Nah gue ngobrol di situ ya kan. Bang Apoy ngomong nih, buka omongan. Woi Rap, kata dia, lu di pos 4 nemuin batu muncung nggak? Kata dia gitu kan. Gue nemuin bang, kata gue. Ya, gue nemuin bang batu muncung, ada orangnya lagi, kata gue gitu. Kata sama, kata dia gitu kan. Sama, kata dia gitu. Posisi di mana? Paling ujung kan? Iya paling ujung, kata dia. Tapi yang gue tanyain ke kawan-kawan gue, kata dia nggak ada nemuin batu muncung. Kawan-kawannya itu nggak ada yang ngeliat batu muncung itu, nggak ada yang ngeliat. Tuh gue belum bilang ini ke anak-anak, ke Citot, gue belum bilang ya kan. Cuman gue emang ngeliat, gue pikir emang warga situ, tapi emang pikiran gue nggak beres. Gue bilang ini nggak beres nih, gue gituin kan. Terus dia bilang gini, pantesan yang orang Majalengka ini ngobrol sebelum naik, yang gue masih di pos 3 mau ke pos 4, dia bilang katanya kalau ketemu pos 4 bablas aja, nggak usah, kalau ngeliat apa-apa juga cuekin aja. Di sini lo tahu informasinya? Iya, di sini nih gue tahu informasinya nih, karena gue nggak megang HT itu ya kan. Emang dia ngomong gimana aja bang, gue gitu. Ya kata dia kalau ketemu pos 4 pokoknya bablas aja, kalau ketemu apa-apa cuekin aja. Ya gue mikir, ini ada apa nih di pos 4 nih ya kan. Pikiran gue sebelum naik ke pos 4 itu udah mikirin pos 4 itu gimana. Pas gue datang beneran, kata dia gitu ya kan, ada orang. Makanya gue bilang sama kawan-kawan gue, cabut aja lanjut, kata si orang Majalengka juga lanjut, kata dia gitu kan. Gue bilang kan, lu enak bang ada komunikasinya sama temen gue ini ya kan. Gue nggak ada komunikasinya, gue nggak ada HT. Gue ngeliat itu bener-bener kayak batu, emang ada orang berdiri bang, orang di atas batu. Itu orang itu gue nggak bisa ngedetailin wajahnya ya apa gimana, cuman lusuh sih bajunya tuh, baju kayak emang orang-orang kampung gitu, kayak mau ke sawah atau ke kebun gitu ya. Dia berdiri di situ tuh, gue nggak tahu, cuman berdiri madep sono ngebelakangin gue. Ya kan, ngebelakangin gue juga orangnya kalau misalnya nggak kenal gue nggak iseng, jadi gue cuek aja gitu, gue jalan ya kan. Gue bilang, nah itu kayak gitu, kata abang-abang itu, kok percis, kata gue. Sama gue, aduh gue jadi merinding nih kan ya kan. Gue sebenarnya rada nggak mau nih nyeritain ini nih bang, bener deh, gue emang udah banyak gitu yang minta cerita, tapi gue nggak mau di sini doang nih. Eksklusif ya. Iya. Gue lanjut lagi sama dia, gue udah bilang sama anak-anak, jadi tidurnya itu ganti-gantian. Udah mau sore gantian gitu, gue yang tidur ya kan. Udah tuh gue udah cerita kayak gitu sama dia, gue saling cerita. Dia juga gimana ya, orangnya tuh kayak gue, enjoy, asal nyeblos lah gitu kalau ngobrol. Jadi cerita sama gue sempat ketiduran tuh di luar di matras karena gerimis. Jadi gue bangun lagi
Gue bangun, pas gue bangun udah rame tuh tenda. Tadinya kan cuma gue doang sama orang mau turun doang tuh, iya kan. Udah rame tenda, gue bangunin bocah suruh gantian tidur. Nah gantian lah tidur tuh, gue bangun habis isya kalau nggak salah. Gue bangun habis isya, anak-anak udah pada masak buat makan malam tuh di shelter. Cuman masaknya karena posisinya tuh gerimis, gue juga nggak pada bawa playset kan, jadi gue masak di shelter tuh. Gue masak di shelter, ada orang tua ini yang kloter pertama ini ada yang bisa masak lah gitu kan. Dia masak, kelar masak, gue langsung prepare tuh buat tidur karena emang paginya kan summit tuh. Itu tuh di tenda gua itu ada si Citot, di sini 4 orang. Si Citot, temen gua si Pajar, satu lagi si Adul yang orang Kerawang ini. Jadi itu posisinya gini bang, paling ujung si Pajar nih, paling ujung. Jadi gua udah nyetel SB gua jejerin gitu buat tidur. Jadi SB-nya Pajar, SB-nya Citot, SB gua, SB Adul. Oke. Nah posisinya si Citot ini sama si Adul masih di luar. Gua nih yang di dalam sama si Pajar, cuman Pajar udah sama SB-nya. Jadi Pajar sama SB-nya, SB-nya Citot, cuman belum ada Citot ya kan. SB gua udah sama gua, SB si Adul. Citot masuk tuh, masuk dari depan pintu tenda, terus dia bilang gini, Kur geseran kata dia gitu, Rap geseran kata dia gitu kan. Lah ngapa sih? Lu sini nih samping gua kan, gua gitu. Ini SB lu nih kan, kata dia gitu kan. SB gua giniin bang, jadi gua tiduran nih, gua giniin SB-nya. SB di sini gua. Terus kata dia, mana sih SB? Ini SB di tangan gua. Pas gua begini, lah nggak ada SB bang. Dia ngebarisin SB siapa? Gua yang ngebaris gua, jadi tuh biar cepet rapi lah gitu, biar cepet tidur ya kan. SB nggak ada, jadi gue tiduran di SB gue nih. Gue belum gelar SB, gue tiduran ya kan. SB-nya si Citot tuh gue giniin di tangan gue nih, tangan kiri gue. Terus apaan sih lu kata dia gitu, ini SB gue nih di tangan dia. Terus tangan gue posisinya udah jatuh, jadi kan karena ada SB ada tumpuan, pas udah nggak ada SB langsung jatuh tangan gue. Terus kata gue giniin, demi Allah Tot, ini SB lu ini tadi di sini. Terus dia bilang gini, ayo lu kan ada gitu, nakut-nakutin gua ya kan. Lu ngelakuin apa lu, kata Citot gitu kan. Demi Allah gua nggak ngelakuin apa-apa gua ya, gituin kan. Itu tuh sebenarnya di situ gua udah kepikiran banget itu bang, buat besok summit bang, sumpah. Ya? Iya, summit kan namanya juga kita summit masih gelap ya bang ya, ya kan. Gua peragain lagi, pas tadi SB di sini, ngapa SB di tangannya dia, gituin kan. Emang dia pas masuk nggak ada langsung ke dalam, masuk depan pintu tenda langsung. Katanya sih udah megang SB, ini SB gue pegangin kata dia gitu. Terus tadi apaan gue gituin, yang gue beresin tuh apaan. Ya udahlah kata gue nggak mau mikirin itu semua lah ya kan. Gue nggak mau mikirin itu semua. Dia masih di luar, gue keluar terbang, nggak tahu itu apa. Orang make tongkat. Itu orang pakai tongkat tuh bang, terbang tuh ke arah jurang kalau nggak salah. Tuh terbang, gue yang tadi mau keluar langsung masuk lagi. Gue nggak beres nih tai, gue tidur lah atau gue gituin kan. Nggak beres nih tai nih, gue tidur. Gue jadinya tuh gue yang kedua dari paling pojok kan. Jadi samping gue Citot, cuman samping kanan gue. Ya udah tuh gue tidur, bangun tuh kan jam 4:30 gue samit ya lancar lah, masih ada hewan-hewan kayak monyet gitu kan, masih bunyi. Gua samit lancar, nyampe kelar samit tuh gue lumayan lama juga di atas, sekitar sejam. Gue di atas masak ngopi, turun lagi tuh gua ke pos camp. Gue turun lagi ke pos camp. Emang pas malamnya, karena malamnya hujan kali ya, rata-rata kan kalau malamnya hujan pas pagi tuh bagus, cerah. Emang lautan awan semua tuh kelihatan banget. Karena gue senang banget lah gitu kan, setiap pendakian gue soalnya nggak pernah nemu nih ya kan cerah kayak gini. Pasti tembok banyak lah, pasti pendaki lain ya kan yang nemuin kayak gitu. Pas cerah gue turun lagi, tidur dulu lah ya kan, tidur dulu beberapa menit, habis itu packing, baru prepare turun ke bawah. Nah pas prepare turun ke bawah nih, gue bikin kayak awal nih, pakai kloter pertama udah jalan nih, yang tua-tua ini nih
Nah kloter kedua juga udah jalan, tinggal gua nih, gua udah masukin packingin semua alat-alat. Gua turun tuh, posisi gua mau turun tuh udah mendung. Mendung udah, cuman belum hujan tuh, mendung terus kabutnya tebal banget tuh. Gue turun nyampe pos 4 bayangan, gue break dulu di situ. Nah turun lagi mau ke pos 4, temen gue yang orang Kerawang ini nggak ada. Gue panik kan ya, soalnya emang pas gue baru turun summit itu, udah prepare packing, ada yang lapor ke ranger hilang temennya tuh hilang. Ya kan pas summit, pas turun tuh udah nggak turun bareng lagi pas turun ke pos camp. Karena Ciremai Apu itu kan dia kan kalau summit tuh kan kayak ada 2 jalur ngebelah. Iya, jalur Palutungan, ya kan Palutungan sama Apu kan sebelahan tuh, ada pertigaannya. Begitu kan kalau naik lagi ke kanan gua Walet, ke kiri langsung puncak, ya kan. Si Adul nih nggak ada nih. Gue teriakin, "Dul, lu kemana, Dul?" Dia pede, "Woi, gue habis kencing." Nggak bilang, Bang. Gue pikiran gue, aduh, nih maksud gue jangan sampai ada problem lagi lah gitu ya kan di kloter kita. Gue gituin, "Lu kalau mau kencing ngomong," gituin. Masalahnya emang pas gue turun tuh kan baru gue itu yang pertama turun. Gue turun udah ada dia, gue balik lagi sama dia. Nah itu di pos 4 itu udah rame, Bang, orang ngecamp. Ada yang ngecamp. Gue juga pikiran gue, pede banget nih orang ngecamp, kata gue gituin kan ya. Ada orang ngecamp nih, rame, hujan juga tuh. Gue berhenti tuh, ada orang ngegelar bivak juga. Gue berhenti di situ, nggak enak juga, gue berhenti lama di situ. Gue nyelongok ke yang gue lihat kemarin, batu muncung itu. Batunya mana? Gue gituin. Batu muncung, pas awal datang batu muncung. Batunya mana, kata gue ya. Di sini kemarin, gue inget banget, Bang, di sini nih kemarin. Terus gue gini kan, gue nunjuk gini, gue nggak ngomong. Kata Citot, "Lu ngapa?" Digituin kan, kata dia. "Kagak, ayo lanjut jalan dah," kata gue gituin kan. "Yaudah ayo lanjut jalan, jalan nih," ya tadi gitu. Gue bawa ponco, gue gituin kan. "Lu bawa ponco nggak?" Ponco gue ketinggalan di Kerila yang kloter kedua tuh, udah jalan kan. Ya udah, karena dia nggak pakai ponco, gue juga nggak pakai ponco. Ya kan, ya setia kawan lah gitu ya kan. Gue turun tuh dari pos 4, gue turun, hujan makin deras, gue juga udah pada basah. Udah gitu kabut lagi tebal banget kan. Nah posisinya tuh orang Kerawang ini paling depan, si Citot ke tengah, gue paling belakang, ya kan. Pas turun tuh kata gue, "Break dulu dah, ini tali sepatu copot nih," gue gituin kan. Sekalian gue nyetel ponco biar gue nggak kehujanan banget lah gitu. Gue ngeri sakit juga kan, soalnya besok kerja kan. Gue nyetel ponco, langsung gue benerin tali sepatu nih. Gue nunduk dong ya kan. Di kanan ini suara itu kata pikiran gue, "Apaan nih, masa monyet loncat-loncatan," gue gituin kan, kata gue. Cuman emang suaranya tuh kayak lu jalan nih di rumput nih, misal lu jalan di rumput kan bunyi kan, rumputnya set orang napak gitu ya kan. Nah gue berhenti, atau gue nggak mau nengok. Selesai kelar, gue nengok. Wah, kata gue, "Apaan tuh?" Kata gue, "Pohon kali ya." Pohon kan biasanya kan kalau di hutan itu, karena namanya juga kabut, ada pohonnya kelihatan batangnya doang ya kan. Gue tengok sekali lagi, gue lama tuh, Bang, nengok. Wah, bener ini, atau bener nih, gede banget, Bang. Itu sosoknya itu hitam itu bukan hitam kulit, Bang, hitam bulu ke tangan-tangan. Jadi kan kayak gue pakai hoodie hitam nih ya kan, cuman dia versi bulunya ke tangan, ke sini ya kan, ke sini juga, matanya merah. Nah gua dari situ gimana ya, jantung juga dagduk ya kan. Gue panik, gue bilang gini ke Citot nih. Jadi alasan gue kayak, "Ayo ah, cepetan lah, nyusul yang lain," gue gituin kan ya. Gue kan nggak mau langsung cerita juga lah di situ ya kan. "Ayolah," aduh. Nah si Citot ini malah marah sama gue, "Lu ngapa jadi pengen duluan sih? Lu kalau mau duluan aja," gitu kan.
ya kan. Gua juga nurunin ego gua. Kalau gua naikin ego gua berantem di situ kan nggak mungkin ya kan. Nggak gitu bos, kan gue gituin. Lah biar kita cepet nyampe juga nih, hujan juga. Udah lu duluan aja dah, ada gitu. Ya gue mikir kalau gue duluan sendiri di jalur, gue ngerinya kenapa-napa, yaudah gue barengin aja lah, ya kan. Set, gue jalan, kalem nih, jalan kalem nih, kan jalanan juga air udah pada turun tuh kan. Bunyi nih, jadi gue ngelangkah kanan, yang kiri bunyi. Gue ngelangkah kiri, yang kanan bunyi, ya kan. Gue lihat ke kanan, itu kaki gede banget bang. Jadi anjing merinding kak. Jadi ini gue ngelangkah kanan nih, itu kiri yang bunyi nih, dan yang kiri. Gue ngelangkah kiri, pas gue ngelangkah kiri, kanan yang bunyi. Gue stop langkah gue kayak orang bego bang. Gue stop langkah begini, gue ngeliat di sini, buset kata gue, gede banget nih kaki gue gituin ya. Gue nggak tahu tuh apa gue di kolongnya dia ya kan. Emang ini, tapi emang pas gue ngeliat ke sono emang gede banget. Karena ngeliatnya dari kejauhan itu kabut tuh bang, masih kabut banget tuh bang. Gua ngelangkah, dia ikut ngelangkah. Gue bilang lagi, ayolah tuh gue cepetin lagi lah ritmenya. Hujan nih gitu, ngerinya kita sampai bawah ada yang kenapa-napa gitu ya kan, yang tua-tua apa gimana. Udah lu duluan aja dah, tuh banyak ngomong lu kata Citet itu. Citet karena gitu, gue masih sabar lah, nego. Gue nggak mau bilang nih, kalau mungkin gue bisa bilang, woi ayo tai gue gituin, ini setan nih pengen gue gituin kan. Ya mungkin itu bisa buat panik juga. Gua tahan lu dah, tenang lu ya. Gua tuh baca Al-Fatihah dalam hati ada kali bang 10 kali 20 kali lebih mau bang gua bang itu set. Tapi yang anehnya itu kenapa dari pos 4 gitu turun ke pos 4 gitu Ya adanya. Nah gua kelar situ tuh gua sampai pos 3 itu bang digituin. Cuman gue cuek. Gue sambil ngobrol sama temen gue giniin, gue jangan di belakang kek, gue gituin. Gue di tengah aja, gue di tengah, gue gituin. Tengah-tengah, buruan. Gue jalan sampai pos 3. Pos 3 itu hujan udah nggak hujan lagi. Emang gue heran di situ tuh, udah nggak hujan, udah nggak kabut. Gue sampai pos 3, gue turun lagi. Ya kan dari pos 3 emang gue nggak ngebreak lama tuh. Karena di pos 3 itu terbuka ya kan. Gue langsung lanjut lagi tuh, udah lanjut aja lah, tuh gue, itu kan. Nah, gue ketemu nih sama rombongan kloter kedua. Katanya yang kloter pertama yang tua ini yang bisa masak tadi itu, yang masak di malam itu kepleset, jadi kesleo dia. Ya udah, gue bilang udah di backup belum, udah ada nih anak-anak, udah pada, yang 2 orang itu turun. Dia PD-nya sendiri bang nungguin. Emang yang ini sih yang orang Majalengka itu. Iya, dia nungguin sendiri. Ya udah turun. Gua ketemunya tuh semuanya tuh di pos 1. Baru pada ngumpul semua tuh, karena pos 1 itu masih ada ojek juga, cuman waktu itu nggak ada ojeknya. Jadi temen gue ini, si Munying ini, ke base camp. Gue suruh ke base camp, bilang ada yang kesleo, gue gituin kan, butuh pertolongan apa ojek lah gitu ya kan, dari pos 1. Ya udah tuh dibawa ojek tuh kan, gue juga jalan pelan-pelan nyampe base camp. Gue kira kelar kan gitu kan, bersih-bersih, urus semuanya, udah pada mandi. Nah karena si temen gue ini, si Azmi ini rumahnya dekat situ, gue mampir di situ rame-rame ya kan, gue mampir rame-rame. Nah gue baru cerita di situ bang, gue giniin, gue jujur-jujuran aja, gue pendakian baru kali ini ngelihat kayak begituan, gue gituin kan. Emang biasanya itu cuma suara-suara doang, ini langsung real nih, gue gituin kan. Lu ngapa sih kata dia gitu, muka lu pucet digituin. Muka gue pucet, gue gitu. Biasa aja muka gue gituin kan. Lu ngapa? Baru tuh yang ngebelain gue ngomong tuh yang orang tua ini, yang si Bang Apoy ini. Gue ngeliat batu muncung, Arab juga ngeliat gitu. Lu pada ngeliat gak? Batu muncung di mana bang? Di pos 4 kata gitu. Dah, pos 4 mah nggak ada apa-apa bang, digituin. Kan bener kan, gue gituin kan, ya kan bener kan. Gue cerita lagi, gue bilang ke Bang Apoy, bang, lu ditampakin genderuwo nggak? Kagak, tadi gitu. Dari pos 4 nih bang, dari pos 4 ke pos 3 kagak, ya kan? Hanya lu doang. Iya, jadi yang si Azmi ini lagi di dapur nih, datang nih, ya kan, buatin kopi, baru ngomong. Gue sebenarnya udah tahu gitu kan. Gue panik bang, lu mau nimbalin gua, gila lu, gue gituin kan ya. Lu mau nimbalin gua, gila lu. Gue sebenarnya udah tahu
dari lu ngelihat batu muncung, makanya gue bilang di pos 4 itu jangan lamaan, langsung aja. Sampai lu kenapa Ru, dia manggil guru, gue diliatin, gue ditampakin, gue apaan, hitam semua. Kata gue mah itu gundurwo yang gede kan. Nah itu lu gara-gara kencing kan. Kencing, gue inget-inget lagi bang. Kencing, gue inget-inget, gue panik tuh. Oh iya, gue kencing di pos 3, lu kencing di rumahnya. Kan udah gue bilang gak usah jauh-jauh kalau kencing. Wah kata gue deg-degan lah bang ya. Tuh gue, aduh, soalnya kan yang gue lihat dari cerita-cerita pendaki kayak gitu, kalau udah ditampakin begitu apa gimana, dia bakal ngikut gitu kan sampai rumah, apa ntar gue sakit-sakitan ya kan. Gue panik tuh bang di situ bang. Terus dia ngomong gini, lu tenang aja, gue kayak gitu udah pernah ngerasain. Kata ranger sono, kalau udah ditampakin kayak gitu berarti lu pendakian selanjutnya di sini aman. Terus gue nanya, lah terus gue gimana, kan gue gara-gara kencing. Gue nggak tahu dah kalau itu. Wah gue panik bang di situ bang. Demi Allah gue kayak anjir, masa emang ajal gue nggak lucu banget kalau emang ketemunya gara-gara beginian bang. Iya kan. Gue di situ, terus bang apa yang ngomong nih, udah Ru, mendingan lu pulang dari sini jangan langsung ke rumah, lu ngopi dulu. Lu ngopi, sekiranya hawa lu kayak lu mau ngopi nih habis satu nih, lu mau ngopi lagi, biarin kasih dia minum ya kan. Itu dia, jadi biar dia nggak ngikut lu ke rumah, dia berhentinya di tukang kopi itu ya kan. Gue berhenti tuh di rest area, gue ngopi set. Emang itu pas dari Majalengka ke rest area itu gue tidur bang. Gue tidur, muka gue pucet. Kata bocah tuh ya kan, muka lu pucet, gue nggak enak bangunin lu ya kan pas di rest area tuh. Pucet itu gua. Yaudah dah kopi dah, gue gituin kan, gue mau ngopi nih. Gue tumben bang, gue tuh orangnya jarang ngopi. Gue di rumah aja bisa tanya orang tua gue nggak pernah nyeduh kopi. Itu gue tumben kayak nyeletuk, udah kopi dah gituin dah. Gue ngopi, gue ngerokok, set. Habis nih kan, ada kopi si Cita ini, kopi lah. Tumben tuh, bener itu omongan itu bang, ya kan, gue cuman nggak pikir ke gara-gara gundurwo itu, ya gue emang pengen ngopi gitu kan, pikiran gue ngopi kelar, gue dari rest area itu nggak tidur, mata gue semangat banget, kayak ibarat kata jreng lagi lah gitu. Terus Citot ngomong, lah cemringah lo kata dia gitu kan, nggak pucet lagi muka lu. Lah emang tadi ngapa sih muka lu pucet, gue nggak enak bangunin lu tadi pas tidur, ya kan. Pas muka gue pucet, kata dia, udah gue dibiarin tidur tuh. Nyampe lah gue tuh, nyampe Jakarta nganterin temen gue. Udah gitu gue dari Jakarta ke Bekasi. Ke Bekasi, gue tadinya baru kepikiran tuh omongan suruh ngopi itu. Gue ngopi nggak ya kata dia gitu. Jadi nggak bad mood lagi gue ngopi. Jadi kayak, aduh nggak mau ngopi dah, gue langsung balik lah gitu kan. Ya kan, kayak nggak peduli lah gitu, kayak nggak ada apa-apa gitu ya kan. Gue ngopi, nyampe rumah, nyampe kamar. Tuh. Ini belum selesai nih sebenarnya cerita di sini nih. Gua tidur itu tengah malam, gua ngigonya parah bang. Iya kan. Jadi gua ngigo bener-bener kayak karena dia jalan yang di samping gua ditangkap. Gua ditangkap tiga-tiganya, ya kan. Gua ditangkap tiga-tiganya, gua dibawa kemana. Gua bangun langsung di situ. Gua karena gua berisik kali ya, gua ngigonya dibangunin orang tua gua. Lu kenapa lu? Capean kali lu gitu. Ini minum dulu. Udah. Dari situ gua berdoa gitu, ya Allah kalau emang ini kesalahan saya minta maaf ya Allah, saya nggak mau kenapa-napa nih ya Allah gitu kan. Next pendakian nggak bakal ngencing sembarangan atau gimana lah gitu ya kan. Dari situ besokannya gua kerja sehari 2 hari masih kepikiran, 3 hari 4 hari sampai seterusnya plong gua aman lah. Itu aman tuh, cuman emang yang gue pastiin, gue seselin juga kalau emang ada yang lebih tahu dari kita emang nggak bisa nyepelein itu. Kayak kita suruh ngencing jangan di situ aja, sebenarnya emang omongan sepele tapi berdampaknya besar gitu buat para pendaki.
Oke, Bang Arab. Sebelumnya terima kasih banyak lu udah mau berbagi pengalaman lu di Iya, Bang. Gunung Ciremai, Bang ya. Iya. Gokil sih Bang, bikin kita merinding. Kita lagi outdoor Bang ya. Ini soalnya gue kayaknya di belakang-belakangmu kayaknya gak enak banget Bang ini. Hawanya Bang. Iya, karena ini hawanya. ada rumah kosong ya. Tapi di bawah itu rumah kosong. Iya, nih kalau teman-teman tahu nih di belakang nih di rumah kosong nih. Gue kayaknya gue ada sedikit panik nih kalau di belakang. Di bawah enjoy aja Iya, Bang. gue berusaha enjoy. Oke, Bang Arab. Intinya gue ngambil kesimpulan dari semua cerita lu, etika lah Bang ya. Ketika kita melakukan Etika. pendakian, etikanya tetap kita jaga. Etika harus. Nggak harus dengan makhluk yang nyata intinya ya. Yang nyata, yang nggak nyata pun kita harus beretika. Harus beretika. Betul. Ini juga edukasi banget nih buat teman-teman semua ini, apalagi yang suka naik gunung Bang ya. Oke Bang, gua ada yang mau gue tanyain. Yang pertama tentang si batu kuncung ini nih Bang. Berarti nggak setiap semua pendaki itu ketemu sama batu itu? Iya. Katanya sih kalau yang kata orang Majalengka itu ada batunya. Oke. Cuman emang gak setiap orang tuh ngelihat. Ukuran gedenya sama Bang? Batu muncung tuh kayak batu kali Bang. Coba gede gitu. Kayak batu kali, cuman gak gede-gede banget ya. Segini lah. Cuman emang itu batunya beda. Kalau batu-batu biasa kan bulat ya kan, atau ada gompalan. Ini enggak, batunya muncung begini. Begini nih posisinya. Jadi dia muncungnya ke sana. Dan lu lihat ada orang di situ. Ada orang berdiri. Oke, lalu Bang, kan tadi lu bilang kalau pendaki yang ngelihat batu itu berarti ke pendakian kedua ketiganya tuh aman-aman aja. Kalau udah ditampakin kayak gitu, kata temen gua karena dia udah lama di situ, dia kan naik Ciremai bukan sekali 2 kali, udah 10 kali mungkin ya kan. Dia nanya ke ranger, katanya sih aman gitu. Kalau Jadi ngeliat batu itu bukan berarti udah bermaksud ditampakin takut gitu. apalah gitu ya, bukan bermaksud takut, apa mungkin caranya makhluk lain itu buat mau bicara sama kita atau buat mau ngenalin dia ada di sini nih misalnya gitu kan ya kan tapi kita nggak tahu dia kan. Jadi seperti itu. Iya. Jadi juga jangan nyimpulin bukan berarti ketika ketemu batu itu kita harus takut sugesti dari Iya, macam-macam Bang ya. benar. Jadi tapi yang menurut informasi dari Bang Arab malah aman Bang ya. malah aman sih katanya. Dan nggak ada hubungannya sama si gendro ini ya. Iya. Kalau gendro ini atas dasar ya lu ngencing sembarangan. Gua ngencing sembarangan. Karena lu ngeliat benar ini batu muncung itu ya. Ini buat kayaknya ada yang kesana ketemu batu malah jadi sugesti. Iya, jadi emang kalau Ciremai itu kan ya bukan Ciremai aja sih, mungkin semua gunung lah gitu punya mistisnya masing-masing. Iya, betul. Mungkin dari Ciremai dia mau ngenalin ini loh, gua di sini loh gitu ya kan. Iya, jadi nggak ngasih sugesti buruk lah. Iya, benar. Semua Bang ya. Oke, sosok orang ini setelah lu tanya memang bukan orang pada umumnya. Gua tuh sempat nanya gini, ada orang berkebun gak sih? Ya kan biasanya kan setiap gunung kan ada nih ya, kayak misalnya lah ya. sebelum pos 1 atau ya biasanya sih sebelum pos 1 atau pos 1 lah gitu paling lumrahnya. Gue nanya itu emang gak ada orang. Emang ke sono tuh udah jurang. Lu tahu nggak? Kan jadi kan dia bilang gini. Itu lu tahu nggak? Itu tuh yang luas itu tuh ke sononya tuh bukan hutan. Itu tuh udah jurang. Yang lu lihat hutan. Yang gue lihat kan emang hutan, Di Bang. balik batu itu. Pohon-pohon itu. Dan sebenarnya jurang ya. Jurang itu. Oke, kita kembali ke sosok ini nih Bang, sosok genduro ini. Dia tuh bener-bener ngikutin lu sampai ke pos 3. Berarti lu dengar suara langkah dia. Gue dengar suara langkah itu bukan kayak yang di film-film ya, kayak misalnya Jadi raksasa. gini ya, kalau gue gambarin ya, ketika lu ngelangkah, jerak, ada suara lagi. Lu padahal belum ngelangkah. Iya. Jerak gantian. Iya, lu ngelangkah gitu. lagi ke kaki kiri, jerak, ada langkah lagi. Soalnya pikiran Gantian. normal gue gini, gue sama sesama manusia aja kalau emang dia ngikutin gue, kayak mau gue mau ngelangkah, kayak misalnya gue udah pasti nih gue bakal ngelangkah ini nih, kan dia nggak tahu kan pikiran kita ibaratnya gitu kan. Jadi gue nyamain pikiran itu tuh buat ke makhluk ini. Coba gue begini, ya kan dia ngelangkah, gue diem, dia diem. Seenggaknya lu nyari tahu lah. Iya. Iya. Pas emang gue lihat, wanjir emang gede banget itu Bang, bener. Iya. Gede banget itu, sumpah. Dan kata temen lu ini lu ngencing di rumahnya itu. Katanya sih gue ngencing di rumahnya dia. Oke. Padahal emang itu gue ngencing tuh kayak hutan biasa aja. Malah lagi ngencing lu aman-aman aja Bang ya. Dan lu juga numpang-numpang ya. Gue numpang-numpang. Enggak maksudnya enggak sewaya-wayanya lu langsung ngencing gitu ya. Katanya sih dia bukannya emang nakutin gue Bang. Dia suka. Oh, suka sama lu. Iya, dia bukan suka dalam artian apa perasaan atau apa ya. Energi lu bagus lah buat. Iya, gitu Bang. Oke, jadi energi lu menarik ya buat. Menarik gitu mungkin ya, mungkin menurut pandangan makhluk-makhluk lain gitu ya kan. Oke.
Oke Bang Arap, mungkin segitu yang gue tanyain Bang Arap. Dan buat teman-teman semua, lagi-lagi cerita Bang Arap ini bukan untuk mengasih kesan negatif Bang ya. Negatif. Lagi-lagi cerita Bang Arap ini kita jadikan pelajaran. Memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda pasti Bang Arap. Benar. Oke Bang Arap, terima kasih banyak. Oke, Bang. Bagi pengalaman lu. Dan buat teman-teman, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitra Siddiq dan Bang Arap pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.